Tapi mungkin wajar saja kan umurnya sekarang berarti masih 18 ya. 18 tahun kan. Muda secara umur, tapi dewasa secara mental dan pemikiran. Nggak, maksudnya masih ada pertanyaan kenapa aku seperti ini yang tadi lo jelasin kan. Karena dasar utama orang diberi keistimewaan itu karena dia punya kepedulian yang tinggi. okay. Nah, kalau ada pertanyaan, tapi kan dia kan masih kecil, masih baru lahir diberi kelebihan itu. Belum tahu dia baik dan buruk. Berarti ibu bapaknya yang baik. Baik yang benar. Jadi di dalam, menurutku, di dalam Allah menjadikan segala sesuatu itu, menghendaki segala sesuatu itu ya tentunya dengan dasar yang kuat. Hanya saja kita hambanya ini tidak bisa menjangkau itu kan. Ya, makanya tugas sebagai hamba itu menjalani saja dengan niat yang baik dan benar. Tugas kita ini kan menjalani aja sebenarnya. Nanti menemukan sendiri. Iya, menjalani aja sesuai tutorial, sesuai aturan Tuhan. Jangan pernah dilanggar aturannya. Pasti nanti tertuntun pada tempatnya. Ibunya pribadi yang punya kepedulian terhadap banyak orang. Papanya menurutku pribadi yang tegas dalam bersikap. Yang berprestasi gitu dalam hidupnya. Kan ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi menurutku sekali lagi pria ini bukan orang biasa gitu. Bagiku dia itu sinar lampu gitu. Oke, dimanapun berada dia akan menerangi banyak orang. Di keluarganya sendiri. Iya. Dia cahaya. JKT48 juga. Dia cahaya menurutku di rumahnya, di keluarganya. Dia juga cahaya di teman-temannya gitu. Dan dia pribadi yang nggak berkeluh kesah gitu. Pribadi yang selalu mencoba sampai mengerti dan bisa. Betul. Nah, terus dia mau mencurhatkan apa? Ya, semoga saja dia dengar yang kita bicarakan. Iya, biar mengerti, biar menerima. Semoga saja suatu hari kenal. Amin. Banyak cerita ya. Kalau nanti ketemu dengan Ferry Cowboy. Karena kan yang lo ceritain kalau orang istimewa kan pasti jalan hidupnya tuh beda ya dari kebanyakan orang. Terus banyak hal yang ya kan nggak normal akhirnya. Berpikir, orang lain begitu, aku kok nggak kayak gitu kan. Ya namanya juga istimewa. Kalau jadi nggak banyak tantangan akan gampang keistimewaannya muncul. Kelebihannya istimewa, tantangannya juga istimewa. Karena gini, orang namanya juga istimewa kan. Berarti kan dimanapun berada bawa manfaat. Makanya disebut istimewa. Nah, iblis nggak suka dengan orang-orang istimewa. Makanya dari setiap langkahnya ada tantangannya. Nah, tinggal keteguhan hati dan percaya akan kebesaran Tuhan. Itu aja sebenarnya kuncinya tuh. Terus kadang-kadang salahnya juga di sini. Kenapa kita ketika punya keistimewaan apapun namanya tuh jadi takut? Karena rata-rata kalau orang menceritakan tentang sebuah kelebihan selalu menakutkan gitu. Selalu yang diceritain tuh hal-hal yang menakutkan gitu. Tapi solusinya nggak ada. Awas ya nanti di tahun ini. Awas ya nanti di bulan ini. Awas ya nanti artis berinisial A, B, C, D nanti ngalamin ini. Nah, hal-hal gitu aja. Bukan, ya kalau memang bisa baca dan mengerti itu ya, beri antisipasi gitu. Jangan hanya menceritakan rasa takut aja gitu, menceritakan yang membuat kita takut gitu. Nah, aku tuh bingung, tiap-tiap orang punya kelebihan tuh rata-rata menakutkan semua ceritanya tuh. Kayak ribet lah hidup tuh.
Padahal menurutku enggak kayak gitu. Enggak. Makanya ketika kita punya kelebihan yang namanya misalkan bisa lihat hal goib lah, bisa ngobatin lah, bisa baca orang lah, bisa tahu yang akan terjadi besok lah, selalu akhirnya jadi ketakutan. Padahal kan itu karunia menurutku, karunia dari Tuhan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, tolak ukurnya ya itu tolak ukur Tuhan lah, kita tidak terjangkau sebagai hambanya ini. Tugasnya kita tuh menjalani hidup dan berbaik sangka kepada Tuhan. Tidak boleh kita buruk sangka kepada Allah. Karena kan diceritakan 99 sifat Allah itu kan nggak ada yang menakutkan. Kenapa kok yang diceritakan? Hal-hal yang menakutkan gitu. Itu kadang makanya akhirnya kayak beban kalau kita bisa sesuatu itu menurutku enggak. Karena aku yakin apapun bentuk kelebihannya apalagi tidak dipelajari ya pasti itu dari Tuhan langsung. Kecuali yang dipelajari, nah itu bolehlah kita pikirkan keabsahannya, kebenarannya, karena kan dipelajari dari seseorang. Nah kita harus tahu dulu seseorang itu dasarnya seperti apa gitu. Tapi kalau yang tidak dipelajari, tahu-tahu ada aja, menurutku itu murni karunia Allah. Nah terus kenapa mesti takut? Kita harus ngejalani itu aja. Itu kalau bicara karunia. Gitu. Tapi kalau bicara kepribadian, menurutku pria ini satu, orang yang tegas. Dua, keras dalam kemauan. Gitu. Tiga, gigih dalam memperjuangkan keinginan. Empat, punya jiwa penolong yang tinggi. Gitu. Lima, gampang terharu. Bukan cengeng ya, bukan ya. Kalau cengeng itu identiknya berkeluh kesah. Yang kelima, dia kalau nggak suka kelihatan. Kalau suka kelihatan. Ceplas-ceplos aja kalau ngomong. Tapi segitu aja nggak nyampe hati. Jadi kalau bicara tentang dia, bagiku dia itu cahaya. Jadi dimanapun dia berada ya bawa penerangan buat banyak orang. Apalagi dia dari keturunan bangsawan kan ya. Jadi nggak usah heran lah gitu.